Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang. Saya senang berkenal langsung dengan Pak Sekjen. Saya apa tadi? Sekjen Himpunan Mitra Dapur Generasi. Untuk seluruh Indonesia ya? Ya betul. Luar biasa nih Pak. Saya kenal langsung dengan Pak Yusuf nih. Untuk semua kawan-kawan yang satu perjuangan ya membangun di Indonesia. Ini kesan yang paling mendalam setelah tadi kumpul audiensi dengan Pak Menteri ya, apa kira-kira? Pertama adalah saya ucapkan terima kasih ke Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan, Pak Menko Pangan. Yang kedua juga Pak Simon, Dani, dan Pak Hendri yang sudah menjembatani kita untuk bisa silaturahmi dan bertatap muka dengan Pak Menko, bahkan sambutan yang begitu bagus sampai ada tamu undangannya ditulis satu persatu. Terima kasih sekali Pak Menko, sehat selalu, sukses selalu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bahwa kita semenjak berdirinya Himpunan Mitra Dapur Generasi di sini sudah beberapa kali mengirimkan surat ke Badan Visi Nasional, juga pernah, aku juga ke Ombudsman pernah, ke Pak Safri juga pernah, bahkan ke Istana juga pernah. Ini yang kedua yang saya pribadi bisa audiensi. Pertama adalah di Deputi 3 Istana Merdeka. Waktu itu alhamdulillah kita sudah diterima, dan yang sekarang sangat apresiasi sekali kepada Pak Menko yang hari ini rekan-rekan hampir dari perwakilan DPP, kalau DPW sudah ada, sehingga kesan yang paling mendalam bahwa kita ini adalah menjadi warga negara yang aktif dalam mensukseskan program makan siang bergizi, janji politik dari Pak Presiden Prabowo dan Wapres Pak Gibran, yang juga kita bisa menunaikan amanah dari kedua belah pihak, yaitu penerima manfaat, ibu hamil menyusui, 3B, serta menjaga amanah dari tertunainya program makan siang bergizi dari Pak Presiden. Ini Pak Sekjen sedikit tanya untuk sebaran dapur MBG seluruh Indonesia itu kira-kira sudah mencapai berapa persen? Kurang lebih di 23.000. Plus minus. Itu berapa persen? Kalau 23.000 udah hampir 75%. Ya. Untuk kesulitan membangun dapur apa? Kira-kira kalau misalkan yang paling di daerah pedalaman. Terkait masalah di pedalaman kan sekarang ada 3T. 3T itu sudah menjadi program prioritas dari pemerataan dari program MBG ini yang memang sudah dirancang Pak Prabowo, sehingga untuk saat ini kesulitannya hampir nyaris mungkin terkait masalah bahan bangunan aja ya di situ. Itu yang menjadi kendala. Kalau di program MBG ini sudah ada bagian-bagian masing-masing. Luncuran pertama adalah dari yang di kodim, lalu mitra yang mandiri adalah kami ini. Lalu juga ada pesantren, ada juga sekolah-sekolah yang memang sudah mengadopsi untuk ikut program MBG itu. Ini untuk Pak, ini perwakilan dari Banten. Pak, artinya kesan yang paling mendalam setelah adanya audiensi dengan Pak Menteri Pangan ya, Pak Zulkifli Hasan, apa yang kira-kira menjadi pemicu semangat ya buat Pak Ir untuk di Ya, terima kasih. Saya berharap dengan adanya audiensi dengan Bapak Menteri, Bapak Zulkifli Hasan, semoga dapur-dapur, mitra-mitra dapur ini bisa semakin bersinergi dalam ketahanan pangan dan juga mandiri dalam ketahanan pangan, sehingga tidak lagi kesulitan mengenai bahan baku dan juga tidak bergantung dengan produk-produk pabrikan. Jadi sudah mandiri, merekrut atau bekerja sama dengan UMKM wilayah setempat khususnya, dan memperdayakan relawan-relawan dari warga sekitar itu. Dan ini juga kami berharap dari Bapak Menko agar memberikan arahan mengenai program Menko Pangan ke depannya yang berkaitan dan berdampingan dengan program MBG tersebut. Pak Ir mau tanya, untuk di Banten saja sebaran MBG-nya, dapur MBG-nya sudah berapa persen? Untuk di Banten itu sudah 900 dapur. Artinya dari
dari target dari kuota itu 1.488. Itu berdasarkan MOU antara BGN dengan Bapak Gubernur Bapak Andra Soni. Berarti udah menjangkau di 80%. 80%.